Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram. Episode pertama. Pangeran Rangsang naik tahta bergelar Prabu Pandhita Cakrokusumo. Alkisah, Sunan Adiprabu Anyokrawati lestari memimpin negeri Mataram dengan sentosa. Zaman terus berlalu dan telah lahir para perwira muda generasi ketiga di negeri Mataram. Pangeran Mangkubumi mempunyai 2 putra. Satu putra laki-laki sangat dikasihi sang raja dan diangkat sebagai adipati dengan nama Adipati Sukowati. Sang adipati telah mempunyai putra bernama Mas Petak. Mas Petak juga sudah diangkat sebagai adipati di Madiun dan kepadanya diserahkan wewenang untuk menegakkan hukum. Adapun Pangeran Singosari juga sudah mempunyai putra yang bernama Mas Wucil. Juga sudah diangkat sebagai punggawa dengan nama Raden Wiromantri. Tanah Ponorogo kemudian diserahkan kepada Raden Wiromantri. Semua kawula Ponorogo tunduk dan patuh. Ada lagi salah seorang kakak sang raja yang bernama Pangeran Juminah, yang salah satu putranya diangkat sebagai punggawa dengan nama Adipati Blitar. Dan Adipati Mondorogo mempunyai 4 putra. 3 orang laki-laki dan yang bungsu seorang perempuan. Putra tertua bernama Pangeran Manduro Nagoro. Adiknya bernama Juru Wiroprobo dan satu lagi bernama Juru Kiting. Adapun seorang anak perempuan telah menikah dengan Adipati Batang. Pangeran Manduro Nagoro mempunyai 4 putra. 2 putranya telah diangkat sebagai punggawa. Yang tua bernama Pangeran Manduro Rejo. Yang muda bernama Pangeran Uposonto. Keduanya telah diberi kedudukan yang mulia. Adapun Pangeran Pringgoloyo mempunyai banyak putra. Putra tertua sudah diangkat sebagai punggawa dan diberi nama Raden Prawiro Taruno. Putra kedua juga sudah diangkat sebagai punggawa dengan nama Adipati Martosono. Dari banyak saudaranya hanya 2 orang itu yang diangkat sebagai punggawa. Adapun sang raja mempunyai 5 putra, 4 laki-laki dan 1 perempuan. 3 orang putra dari 1 ibu, yang tertua bernama Raden Rangsang. Kemudian Nimas Pandan dan Raden Mamenang. 2 putra lainnya dari lain ibu, bernama Raden Martopuro dan Raden Cokro. Raden Martopuro ini mempunyai cacat berkebutuhan khusus. Singkat cerita, sudah 12 tahun sang raja Prabu Anyokrawati menduduki tahta Mataram. Sudah sampai janji sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sang raja menderita sakit yang sangat setelah peristiwa Krapyak. Para istri dan kerabat sudah berada di samping sang raja yang sedang sakit parah. Berkata sang raja kepada sang kakek Adipati Mondorogo dan Pangeran Puruboyo, "Eyang dan Kanda, aku berpesan. Sepeninggalku kelak yang sebaiknya menggantikan adalah Mas Rangsang. Akan tetapi aku dulu punya keinginan mengangkat Martopuro sebagai raja. Sebaiknya keinginanku itu dilaksanakan dahulu, tetapi jangan lama-lama. Setelah terpenuhi segeralah diganti oleh Mas Rangsang. Hanya itu pesanku. Ingatlah untuk melaksanakannya." Pangeran Adipati Pringgoloyo juga sudah diberi pesan. Setelah itu sang raja berkata kepada para putranya, "Hai anakku semua, sepeninggalku kalian rukunlah, jangan saling benci. Kalau ada yang punya maksud buruk, takkan menemui selamat. Ingatlah baik-baik." Sang raja tak lama kemudian wafat. Para istri menangis, juga para putra dan seisi istana. Alam seakan ikut berduka, langit bergemuruh oleh suara halilintar. Gunung Merapi pun bergetar. Jenazah sang raja kemudian dimandikan dan dikafani. Setelah disolatkan lalu diberangkatkan ke pemakaman. Letak makam sang raja di sebelah barat Masjid Mataram, di bawah makam sang kakek Ki Ageng Pemanahan. Para kaum dan ulama membaca doa. Setelah bersalaman lalu keluar dari tempat pemakaman. Peristiwa wafatnya sang raja diperingati dengan sengkalan tahun Sanjoto Tri Bayu Tunggal, yang melambangkan tahun 1535 dalam kalender Jawa, bertepatan dengan 1613 atau 1614 dalam kalender Masehi.
Setelah pemakaman Sang Raja usai, Pangeran Martopuro segera diangkat menggantikan Sang Raja. Hanya sebentar Pangeran Martopuro menjadi raja sebagai pemenuhan keinginan Sang Raja dahulu. Raja baru dipersilahkan bertakhta di hadapan para punggawa Mataram. Adipati Mandoroko lalu berbisik kepada Sang Raja agar menyerahkan takhta. Sang Prabu Martopuro lalu lengser dari takhta dan Pangeran Purbaya kemudian menduduki takhta Sang Raja. Pangeran Purbaya berkata kepada segenap yang hadir, "Wahai kawula Mataram, dengarkan, sekarang aku yang menjadi raja di Mataram. Barang siapa ada yang dengki dan berani melawanku, sekarang juga lakukanlah. Dari kalangan putra raja atau kerabat atau siapapun, tidak aku sebut. Kalau ada yang berani melawanku, ayo lakukan sekarang. Bertarunglah denganku, pagi atau petang aku layani." Semua punggawa dan kawula Mataram takut tak ada yang berani melawan Pangeran Purbaya. Setelah suasana tenang, Pangeran Purbaya memberi isyarat kepada Pangeran Pringgoloyo dengan kedipan mata. Pangeran Pringgoloyo lalu turun dan menghampiri Pangeran Rangsang. Pangeran Pringgoloyo lalu membawa Pangeran Rangsang ke singgasana dan mendudukkannya. Pangeran Purbaya dan Pangeran Pringgoloyo lalu mengapit sang keponakan Pangeran Rangsang. Semua yang hadir heran karena Pangeran Purbaya ternyata mengangkat Pangeran Rangsang sebagai Raja Mataram. Semua punggawa dan kawula merasa bersuka cita. Alkisah Adipati Mandoroko dikarunia usia yang sangat panjang. Ki Mandoroko sempat mendampingi 3 raja. Tak lama setelah Pangeran Rangsang naik takhta, Ki Mandoroko wafat dan dimakamkan di Mataram. Kedua putranya, Pangeran Manduranagara dan Juru Wiroprobo juga segera menyusul berpulang. Mereka dimakamkan di makam Pagambiran. Adapun putra yang ketiga, yakni Ki Juru Kiding, dikaruniai usia yang panjang. Kebesaran Pangeran Rangsang ketika menjadi raja sudah melebihi sang ayah. Sang raja kemudian bergelar Prabu Pandito Cokro Kusumo Diluhung. Sebab bergelar demikian karena semua kusumo atau perwira negeri telah tunduk dan takluk kepadanya. Raja Mataram memerintah tanpa mendapat halangan dan sudah karunia Tuhan, namanya masyhur di seluruh negeri, yakni Sang Prabu Nyokro Kusumo.